Qala al-musannif waffaqahullah, berkata penulis, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Watsani, dan yang kedua, idza aradta ad-dukhul ala ahadin fasta'zin. Jika engkau ingin masuk, ke rumah seseorang, maka hendaknya minta izin. Gitu ya. Adab yang kedua apa? Jika kita mau masuk ke rumah seseorang, maka minta izin. Minta izin. Ini merupakan adab yang harus kita jaga ketika kita mau masuk ke rumah orang. Berarti bukan rumah kita, baik rumah saudara kita, atau rumah tetangga kita, atau rumah orang yang tidak kita kenal. Maka kita harus meminta izin. Paham? Minta izin. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah kalian. Kecuali apa? Kecuali nanti kalau kita diizinkan baru kita boleh masuk. Paham sampai sini? Ya, itu yang perlu diperhatikan. Maka dari sini, kalau tempat tersebut merupakan tempat yang biasa tertutup. Biasa apa? Tertutup. Contohnya apa? Contohnya rumah seseorang, contohnya kantor yang biasa tertutup. Maka kita minta izin. Jangan nyelonong, jangan langsung masuk, tapi minta izin dulu. Ketok dulu. Oke. Tapi kalau tempat tersebut biasa terbuka, maka boleh langsung masuk. Contohnya apa? Contohnya toko, ya, contohnya toko yang biasa terbuka, tidak dibatasi orang, bukan tempat khusus tapi tempatnya umum, maka boleh langsung masuk. Indomaret langsung boleh masuk, nggak perlu izin dulu. Perlu nggak diketuk? Nggak perlu diketuk, gitu ya, paham? Oke. Maka tidak perlu diketuk. Kalau seperti itu baru boleh langsung boleh masuk. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian beliau mengatakan, waqifan an yaminil babi au yasarihi. Yang selanjutnya tadi minta izin dulu. Kalau sudah ketuk, sudah minta izin untuk masuk, maka berdirilah di samping kanan atau di samping kiri dari rumah tersebut. Kalau rumahnya di sini contohnya, maka kita tidak berada di tengah-tengah, tetapi di mana? Di samping kanan atau di samping kiri. Apa tujuannya? Karena izin. Karena kita meminta izin untuk masuk itu, gitu ya, kita minta izin masuk itu supaya kita bisa menjaga aurat orang yang ada di dalam rumah tersebut. Gitu ya, sehingga kita minta izin dulu supaya orang yang di dalam itu mungkin belum pakai pakaian, belum pakai baju dan seterusnya bisa tertutup dulu. Nah, sehingga kalau dibuka pintunya, orang kita tidak langsung menghadap ke dalam rumah. Mungkin orang yang ada di dalam belum pakai jilbab, belum pakai pakaian, kan bisa jadi, ya. Atau rumahnya memang lagi berantakan, gitu ya. Maka orangnya juga tidak mau kalau dilihat ternyata sedang berantakan rumahnya. Maka kita berdiri di mana? Di samping kanan atau samping kiri, nggak langsung menghadap ke pintu, gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian ini permasalahan yang kedua. Permasalahan pertama tadi, kalau mau masuk tempat khusus maka izin. Tapi kalau tempat umum tidak perlu izin. Yang kedua, kalau kita sudah mengetuk atau sudah memanggil, maka apa tadi? Berdiri di mana? Samping kanan atau samping kiri. Itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, fa in adzina laka dakhalta. Kalau engkau
ternyata diizinkan untuk masuk, maka masuk. Nah, contohnya orangnya bilang silakan masuk, maka masuk. Gitu ya, kalau diizinkan masuk, maka masuk. Baik dengan ucapan ataupun dengan isyarat. Ucapan contohnya, ayo silakan masuk. Tafadhal, silakan. Gitu ya, dengan bahasa apapun. Atau dengan isyarat. Ya, isyarat. Maka kita masuk. Paham sampai sini? Oke, paham. Yang keempat, itu masalah yang ketiga. Permasalahan yang ketiga, kalau diizinkan maka masuk. Fa in qila laka irji' farji. Tapi kalau ternyata disuruh pulang, maka farji, pulang. Paham? Kalau ternyata orang yang ingin disinggahi, orang yang punya rumah ternyata saya lagi berhalangan, silakan pulang, maka kita pulang. Paham? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qila lakum rji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulang, maka pulanglah. Itu ketika bertamu. Paham? Jangan kita malah justru apa? Jangan kita marah, jangan kita nggak mau pulang. Jangan, tapi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh pulang, maka pulanglah. Gitu ya. Maka kalau pulang itu bisa dua kemungkinan. Pulang dalam kondisi marah dan pulang dalam kondisi lapang dada. Dalam kondisi kita lapang hati kita. Maka kalau kita pulang dalam kondisi lapang, kita akan mendapatkan pahala. Paham? Nah, oke, itu yang perlu diperhatikan. Gitu ya, itu yang perlu diperhatikan. Begitu pula kalau kita sudah mengetuk 3 kali atau sudah memanggil 3 kali, ternyata orang yang di dalamnya tidak menjawab, maka kita pulang. Paham? 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum 2 kali. Assalamualaikum sudah 3 kali. Pulang. Tidak pulang ya. Oke. Paham sampai sini? Oke. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau pas ngaji jangan. Nanti diketuk kemudian nggak ada langsung pulang, jangan. Beda gitu ya. Maksudnya kalau ketika mau bertamu. Tapi kalau ngaji di tempat ngaji ternyata ustadznya belum datang gitu ya, kemudian ustadz saya udah 3 kali mau pulang gitu ya. Jangan, itu alasan. Oke. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Maka kalau tadi disuruh pulang maka pulang, kalau diizinkan masuk maka masuk. Kemudian ketika pulang maka dengan hati yang lapang, dengan hati yang lapang. Kemudian ketika mengetuk pintu dengan lembut, ya, tidak gedor-gedor, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang lembut. Kemudian ketika mau bertamu, jangan di waktu-waktu istirahat. Jangan di waktu-waktu istirahat. Contohnya setelah Isya, gitu ya. Setelah Isya, kemudian setelah zuhur dan seterusnya. Kecuali memang sudah janjian oleh. Maka kalau kita ingin bertamu, maka janjian kan ngasih tahu dulu sama orang yang akan disinggahi. Jangan langsung datang. Contoh kita mau main ke rumah teman kita, ngabari dulu, apalagi sekarang ada WA. Ngabari dulu. Saya ke rumahmu ya nanti jam 10 atau jam 5. Maka kalau orangnya bilang iya, datang. Tapi kalau orangnya bilang saya lagi ada keperluan, maka ya nggak usah. Gitu ya, maka itu nggak perlu kita memaksakan. Paham sampai sini? Ini adab yang kedua yang perlu kita perhatikan. Saya ulangi dari awal. Yang pertama, kalau mau masuk di suatu tempat yang khusus, baik itu rumah ataupun kantor yang biasa tertutup ataupun semisalnya, maka ketuk. Tapi kalau ternyata tempat tersebut biasa terbuka, Indomaret, kemudian rumah yang biasa terbuka gitu ya, maka tidak perlu izin, nggak apa-apa. Rumah maksudnya adalah ya tempat-tempat umum lah gitu ya, tempat umum dan seterusnya. Tapi kalau tempatnya khusus maka izin. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengetuk pintu
maka apa? Maka apa tadi? Berdirinya di kanan atau di kiri. Kalau ternyata diketuk nggak ada suaranya, jangan ngintip. Gitu ya, jangan ngintip. Nabi SAW pernah mengatakan kalau ada orang yang dia ngintip itu boleh dilempar pakai batu dan nggak dosa. Boleh dilempar pakai apa? Pakai batu dan nggak berdosa. Kenapa? Karena di dalam rumah itu kan tertutup, privasi, nggak boleh diintip-intip, nggak boleh apa namanya rumah kita dilihat-lihat gitu kan, nggak boleh kan ya, gitu ya. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau lempar atau kalau engkau pakai tongkat dia bahkan dipentung gitu ya, itu nggak berdosa. Orang yang mentung tadi, orang yang lempar batu tadi nggak berdosa. Kenapa? Karena tadi rumah adalah privasi. Oke, itu permasalahan yang kedua. Yang ketiga, kalau diizinkan masuk maka masuk, gitu ya, baik dengan ucapan ataupun isyarat. Yang keempat, jika dikatakan pulang maka pulang, dan dengan hati apa? Hati yang lapang. Kalau kita marah gitu ya, kita jaga, kita tahan. Kalau kita tahan, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala, gitu ya. Saja mungkin kita cukupkan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.